Audio Jungle. Rusia, negara di kawasan Eropa Timur ini adalah pecahan dari Uni Soviet. Negara terluas di dunia yang pernah menjadi negara adidaya selain Amerika. Lalu bagaimana kondisi Islam di negara tersebut? Bagaimana sejarah masuknya Islam ke wilayah tersebut? Simak selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cordova 2 Channel. Pada kultum Ramadan yang ke-25 ini, seperti biasa sambil menunggu waktu berbuka, kita akan berpetualang dalam rangka virtual field trip tentang jejak-jejak Islam di dunia. Nah, teman-teman, jejak Islam kita kali ini berada di wilayah Eropa Timur, tepatnya di negara Rusia. Mulai dari sejarah, kemudian bagaimana proses masuknya dan perkembangannya Islam sampai saat ini. Kita simak video ini sampai selesai. Agar teman-teman bisa memahami dan mendapatkan informasi yang ada di video ini, mohon tidak men-skip video ini dan simak terus video ini sampai akhir. Yuk kita mulai bagian pertama. Secara letak geografis, Rusia merupakan negara yang membentang dari wilayah Eropa Timur hingga Asia Utara, yang merupakan negara terbesar di dunia. Wilayahnya kurang lebih 2 kali wilayah Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, Kanada, dan juga Amerika. Wilayah Rusia mencakup kawasan Eropa Timur dan Asia Utara dengan luas wilayahnya mencapai 17.098.242 km persegi. Rusia sendiri berasal dari bangsa Slav Timur yang mendiami Eropa dan sudah eksis sejak abad 3 sampai 8 sebelum Masehi. Bangsa Slav itu sendiri adalah bangsa keturunan dari Skandinavia. Lalu pada tahun 862 Masehi, bangsa Slav ini menyeberangi Laut Baltik dan memasuki kota Novgorod, dan mulai memerintah di sana dengan mendirikan negara Rus Kiev atau negara kerajaan Kiev Rusia. Nah, pada tahun 1917 terjadi revolusi pertama di Rusia yang mengakibatkan runtuhnya kekaisaran Rusia, yang akhirnya diambil alih oleh pemerintahan Rusia sementara pada saat itu. Nah, dengan adanya gejolak politik yang terjadi beberapa tahun di Rusia, hingga pada tanggal 30 Desember 1922 terbentuklah secara resmi negara Uni Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet di bawah pimpinan pertama mereka, yaitu Vladimir Lenin. Hingga pada akhirnya negara Soviet pun dibubarkan pada tanggal 24 Agustus 1992 dan menjadikan Rusia sebagai pewaris dari negara Uni Soviet itu sendiri. Karena Rusia ini mewarisi 50% jumlah penduduk seluruh dari negara Federasi Rusia. 2/3 wilayahnya, 50% aset-aset ekonomi dan persenjataan yang dimiliki Uni Soviet beralih ke Rusia pada saat itu. Dari letak geografisnya itu, sehingga memudahkan masuknya Islam di Rusia. Di Rusia, di tanah Siberia, sebuah wilayah yang mempertemukan dua senja, tidak mengenal siang, juga tidak melewati malam. Tapi Allah mengetuk hati-hati penduduknya untuk menerima risalah ajalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daratan Siberia ini adalah daratan yang dingin ya, yang suhunya tertingginya di musim panas saja
itu hanya minus 5 derajat Celcius. Bisa dibayangkan kalau musim dinginnya seberapa dinginnya wilayah tersebut. Dan perlu diketahui juga, wilayah Rusia ini dikelilingi pegunungan Kaukasus, yaitu pegunungan terbesar di Eropa. Yang di sana terdapat Gunung Elbrus, salah satunya yang merupakan puncak tertinggi atau Seven Summit seperti Gunung Everest. Namun, walaupun cahaya matahari tidak menembus wilayah ini, namun cahaya-cahaya Islam mampu menembus negeri beruang merah tersebut. Hingga akhirnya Islam masuk ke Rusia dengan sejarah yang cukup panjang. Dimulai pada abad ke-7 Masehi, yaitu masyarakat Dagestani di wilayah kota Derben dan Kaukasus Utara, sekitar 1900 km dari selatan Moskow, yang pada saat itu muslim pertama dari kerajaan Volga Bulgaria. Tepian sungai Volga di abad ke-6 hingga ke abad ke-10, yaitu pada pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri mengirimkan beberapa perantara sahabat yang akan berdakwah ke sana. Salah satunya adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah sendiri ditugaskan berdakwah ke wilayah Azerbaijan dan Armenia yang pada saat itu masih ke dalam cakupan wilayah Uni Soviet. Kemudian terus berjuang dengan menyebarkan Islam hingga mencapai wilayah Dailam, Tibristan hingga ke Afghanistan. Dan puncak penyebaran Islamnya terjadi ketika etnis Volga Bulgaria memeluk agama Islam. Syiar-syiar Islam terus disebarkan di masa Bani Umayyah. Di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus kembali sahabat Al-Hakam bin Al-Amr Al-Ghifari memasuki negara yang sekarang bernama Uzbekistan. Kemudian penyebaran ini terus berlanjut pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah sekitar tahun 922 Masehi. Untuk mempererat tali persaudaraan, membangun hubungan, juga mengirimkan guru-guru, ahli-ahli fikih, ahli-ahli Islam, dan untuk membantu mereka membangun benteng dan juga masjid-masjid. Salah satu utusannya yaitu pada masa Bani Abbasiyah, yaitu Ahmad bin Fadlan, yang saat itu Islam tersebar di penduduk Asia Timur hingga wilayah semenanjung Balkan. Nah, di antara dakwahnya yang paling signifikan adalah wilayah Kazan di Rusia. Dari penyebaran Islam tersebut, maka tak bisa dipungkiri bahwa ada jejak-jejak Islam di wilayah Eropa Timur, khususnya di Rusia. Dari sejarah masuknya Islam, ya, hingga saat ini ada salah satu jejak Islam yang ada sampai saat ini, yaitu Masjid Juma di kota Derben, di sekitaran kota Derben, yang telah berdiri selama dari 13 abad, yang merupakan pusat penyebaran Islam di Rusia pada saat itu, dan merupakan juga gerbang masuknya Islam di negara Rusia melalui kota Derben. Masjid Juma sendiri adalah masjid tertua di Rusia, bahkan di seluruh wilayah bekas jajahannya Uni Soviet. Masjid ini dibangun pada tahun 734 setelah Bani Umayyah memasuki wilayah tersebut, yaitu di kota Derben. Masjid Juma ini lebih dari sekedar masjid, karena masjid ini mencakup madrasah, di mana rumah bagi para ulama, dan menggambarkan masuknya Islam ke Rusia tak jauh dari masa-masa kenabian. Hingga masjid ini pun dimasukkan UNESCO ke dalam daftar warisan budaya dunia sejak tahun 2003. Namun teman-teman, ada jejak Islam yang tidak kalah pentingnya sebagai bukti bahwa Islam telah sampai ke negeri tersebut.
yaitu lahirnya seorang tokoh ulama besar yang sampai saat ini namanya masih sering disebut. Kalau kita membacakan hadis, pasti ada salah satu riwayat dari imam besar tersebut, dan tidak lain adalah seorang yang sudah meriwayatkan ribuan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, siapa lagi kalau bukan Imam Bukhari yang terkenal dengan kitab Sahih Bukharinya. Imam Bukhari sendiri lahir di kota Bukhara, sebuah wilayah yang termasuk ke dalam negara Uzbekistan saat ini, yang bernama asli Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi, yang kemudian wafat pada tanggal 1 Syawal 256 Hijriah bertepatan dengan 1 September 870 Masehi. Nah, kota Bukhara sendiri merupakan dulunya adalah wilayah Eropa Timur. Jadi sebelum masuk wilayah Asia, Uzbekistan ini dulu adalah wilayah Eropa Timur, ya, yang termasuk ke dalam wilayah Federasi Uni Soviet pada saat itu, yang sekarang menjadi negara Uzbekistan, hingga pada akhirnya memisahkan setelah bubarnya negara Uni Soviet itu sendiri. Nah, Imam Bukhari sendiri adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli-ahli hadis yang sejak dulu hingga saat ini. Imam Bukhari telah melahirkan imam-imam yang lain juga untuk meriwayatkan hadis yang lain, seperti Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, bahkan Ibnu Majah. Bahkan dalam buku fikih ada fikih dan hadisnya, hadis-hadis Imam Bukhari memiliki derajat yang paling tinggi, dan sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Maka dalam bidang ini hampir semua ulama merujuk kepadanya. Nah, dari jejak-jejak Islam tersebut, maka tidak heran sampai saat ini Islam di negara Rusia terus berkembang, terus mengalami peningkatan. Itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah bagi penduduk-penduduk di Rusia. Dan sebagai negara yang dulunya berpaham komunis sosialis, pada waktu itu menjadi negara waktu Uni Soviet, ya, Islam mengalami masa-masa kelam juga, tidak bisa dipungkiri. Namun saat ini, setelah Uni Soviet itu runtuh, Islam terus berkembang, mulai mengalami perkembangan. Saat ini di Rusia ada sekitar 140 juta jiwa dari semua penduduk di negara Federasi Rusia, dan 15% sampai 20%-nya adalah Muslim atau sebanyak 20 juta jiwa. Dan dengan pesatnya perkembangan Muslim di Rusia, hingga saat ini Islam di Rusia menjadi agama mayoritas kedua setelah Kristen Ortodoks yang diwariskan dari Kekaisaran Kristen Bizantium. Sebagai contoh lagi, pada perhelatan Olimpiade Beijing 2008 di Cina, Rusia meraih 23 medali emas dari kontingen atlet Rusia seluruhnya, dan sebanyak 10 diantaranya disumbangkan oleh atlet-atlet Muslim Rusia. Masya Allah. Tak hanya itu, Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin, mengundang juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2013 untuk meresmikan masjid terbesar di wilayah Eropa, yaitu Masjid Katedral Moskow, sebagai pusat interaksi ilmu dan studi Islam di Rusia. Ya memang namanya Masjid Katedral Moskow. Jadi istilah katedral di sana digunakan sebagai sesuatu yang besar, bangunan yang besar. Dan semoga umat Islam di Rusia dan di Eropa Timur terus bergelora dan memberikan semangat bagi muslimin yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan video ini memberikan informasi dan manfaat serta wawasan yang luas bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.